Kisah Nabi Idris. Nama asli Nabi Idris adalah Henokh. Beliau dinamakan Idris karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Adam dan Syeds. Beliau dilahirkan di Babilonia. Nabi Idris adalah seorang yang sangat cerdas, pandai, dan memiliki kemauan belajar yang tinggi. Beliau adalah manusia pertama yang menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya kepandaian naik kuda, ilmu alam, tulis-menulis, dan berhitung. Ia pula yang menjadi orang pertama yang menjahit pakaian dan mengenakan pakaian berjahit. Selain itu, beliau menguasai berbagai macam bahasa sehingga dapat mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membuat arsitektur rumah yang sederhana dan indah sehingga banyak orang yang menirunya dan banyak orang yang meminta bantuannya. Dalam berdakwah, Nabi Idris banyak mengalami rintangan dan hambatan. Akan tetapi, beliau menghadapinya dengan sabar. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena ia tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Meski sering mendapat celaan dan ejekan, Nabi Idris tidak putus asa untuk mengajak orang-orang menyembah kepada Allah. Kesabarannya yang telah membuat Nabi Idris senantiasa berada dalam rahmat Allah. Meskipun memiliki sifat sabar, ia dapat bertindak tegas terhadap orang kafir yang berbuat zalim. Nabi Idris dan pengikutnya sering mencapai kemenangan dalam peperangan. Ia memiliki keberanian yang hebat dan tidak takut akan kematian sehingga memiliki gelar Asadul Asad, singa dari segala singa. Selama puluhan tahun berdakwah, Nabi Idris hanya mendapatkan beberapa pengikut saja. Akan tetapi, ia tetap tegar dan terus berdakwah. Selain memiliki kepandaian luar biasa, Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang baik dan saleh, tekun beribadah, tidak pernah meninggalkan perintah Allah, dan rajin berpuasa. Hal ini membuat malaikat Israel ingin bertemu dengan Nabi Idris. Suatu hari, ketika tiba waktu berbuka puasa, Nabi Idris kedatangan tamu, yakni Israel yang menyamar sebagai manusia. Israel datang sambil membawa beberapa buah segar dari surga dan mempersilahkan Nabi Idris untuk memakannya. Nabi Idris pun mengajak untuk makan bersama. Akan tetapi, anehnya, tamu tersebut tidak mau memakannya. Kemudian, Nabi Idris mengajak tamunya berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Ketika sampai di perkebunan, tamunya tersebut meminta izin untuk memetik buah-buahan yang ada di situ. Nabi Idris tidak mengizinkannya. Lalu ia berkata kepada tamunya, "Kenapa Anda ingin memakan buah-buahan yang belum tentu halal ini? Sedangkan ketika saya tawari buah-buahan yang halal kemarin Anda menolaknya." Israel pun menjawab, "Sesungguhnya aku hanya ingin mengujimu saja." Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Selama 4 hari melakukan perjalanan bersama, Nabi Idris menemukan banyak keanehan dalam diri tamunya tersebut. Lalu ia menanyakan siapa sebenarnya tamunya itu. "Bolehkah saya tahu siapa Anda sebenarnya?" tanya Nabi Idris dengan rasa penasaran yang tinggi. "Aku adalah Israel," jawab Israel dengan mantap. Nabi Idris pun kaget dan kembali bertanya, "Apakah engkau akan mencabut nyawaku?" "Tidak, aku hanya ingin menemuimu karena aku kagum dengan kesalehanmu," jelas Israel dengan singkat. "Bukankah selama 4 hari ini engkau bersamaku? Lalu bagaimana engkau menjalankan tugasmu untuk mencabut nyawa manusia yang sudah tiba waktunya?" Kembali Nabi Idris penasaran untuk bertanya. "Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kekuasaan kepadaku untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia seperti halnya dalam sebuah tempayan. Lalu, jika sudah tiba waktunya, aku cabut jiwa-jiwa itu dengan sangat mudah. Meskipun selama ini aku bersamamu, aku tetap menjalankan tugasku tanpa sepengetahuanmu," jelas Israel dengan tenang. Suatu pemandangan yang akan sangat sulit untuk dilupakan. Oleh karena itu, Nabi Idris pun kemudian mencoba menggunakan waktunya untuk bisa menikmati semua yang ada. Beberapa waktu kemudian, Israel mengingatkan Nabi Idris bahwa waktu yang dimilikinya telah habis.
Nabi Idris harus meninggalkan surga. Dengan berat hati, Nabi Idris melangkahkan kakinya menuju pintu keluar bersama Israel. Ketika ia tiba di pintu keluar surga, tiba-tiba Nabi Idris berkata, "Wahai Israel, aku lupa dengan sandalku yang tertinggal di dalam surga. Bolehkah aku mengambilnya, sedangkan engkau menunggu di sini hingga aku kembali?" Israel menjawab, "Silahkan, aku tunggu di pintu surga ini." Akan tetapi, setelah beberapa lama ditunggu, Nabi Idris belum muncul juga. Akhirnya, Israel memutuskan untuk menyusul Nabi Idris ke dalam surga. Israel merasa heran, karena ternyata Nabi Idris ditemukan sedang bersantai-santai sambil menikmati keadaan di surga. Israel pun kemudian bertanya, "Wahai Idris, mengapa engkau masih di sini? Bukankah engkau sudah menemukan sandalmu? Aku sudah menunggumu dari tadi." "Wahai Israel, aku memang sengaja meninggalkan sandalku di sini karena aku tidak ingin keluar dari tempat ini. Bukankah setiap makhluk hidup akan mati dan dihidupkan kembali, dan aku telah merasakannya. Aku juga telah melihat pedihnya siksa neraka. Allah telah menyatakan bahwa barang siapa yang masuk surga, ia kekal di dalamnya. Sekarang, aku ada di dalam surga. Bagaimana mungkin aku akan keluar lagi?" Jawab Nabi Idris dengan penjelasan dan alasan yang sangat masuk akal. Israel menjadi bingung dengan perkataan Nabi Idris. Ia tidak bisa memaksa Nabi Idris untuk keluar dari surga. Oleh karena itu, ia pun kemudian datang kepada Allah dan mengadukan kejadian tersebut. Allah pun kemudian menegaskan bahwa Idris boleh tinggal di surga karena ia memang salah seorang penduduk surga.